Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu sekalian di video tutorial berbagi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan masih tema aplikasi e-kinerja. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan target tahunan, ya, target tahunan untuk guru yang memiliki tugas tambahan yang tidak mengurangi jam pelajarannya atau tatap muka. Misalnya tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, di video sebelumnya kita telah membahas terkait dengan bagaimana cara mengedit profil, kemudian bagaimana cara mengisi target tahunan untuk guru yang tidak memiliki tugas tambahan. Kemudian kita juga telah membahas bagaimana mengisi target tahunan untuk kepala sekolah dan bagaimana cara atau langkah mengisi target tahunan untuk guru yang memiliki tugas tambahan, di mana tugas tambahan tersebut mengurangi jam tetap mukanya. Ya, misalnya tugas tambahan untuk wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, ketua jurusan atau ketua program keahlian, kepala laboratorium, kepala bengkel, dan ketua unit produksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mencoba membahas bagaimana dengan guru yang memiliki tugas tambahan yang tidak mengurangi jam tatap mukanya, yaitu misalnya diberikan tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk mengisi SKP-nya. Ya, yang pertama adalah kita klik SKP, kemudian pilih target dan realisasi tahunan. Nah, seperti sebelumnya kita tambah dan mengisi masuk tanggal 4 Januari 2021. Ya. Kenapa sampai tanggal 4 bukan tanggal 1, tanggal 2 sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian sampai dengan tanggal bulan tahun tanggal 31 Desember 2021. Nah, setelah itu kemudian kita klik simpan. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan mengisi target SKP untuk guru yang memiliki tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, ini masih kosong. Nah, sekarang kita akan coba membahas terkait dengan itu. Nah, ini adalah bagaimana dengan angka kredit guru yang memiliki tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, tetapi tidak mengurangi jam mengajarnya. Ya, misalnya saya adalah guru madya ya yang golongan 4A. Target saya adalah baik ya untuk tahun ini. Kemudian diberikan tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, tugas tambahan sebagai wali kelas itu angka kreditnya adalah 1,49. Dan untuk tugas pokoknya yaitu merencanakan dan melakukan proses pembelajaran itu tidak dikurangi ya. Dia tetap mengambil nilai angka kreditnya 29,75. Sehingga nanti total angka kredit untuk guru yang memiliki tugas tambahan wali kelas ini adalah 31,24. Ya. Jadi ada jadi ada tambahan kredit ya buat wali kelas. Nah, kalau wakil kepala sekolah dan yang sejenisnya di video sebelumnya itu adalah itu 50% ya. Jadi 50% untuk tugas tambahan, kemudian 50% untuk tugas pokoknya yaitu sebagai guru yang mengajar ya dalam tatap mukanya. Nah, kalau untuk wali kelas ini ada tambahan 5%. Sehingga nanti totalnya 31,24. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita langsung saja. Jadi ingat ya, ini untuk apa ya? Untuk guru madya ya. Kalau misalnya guru muda ya seperti ini. Kemudian guru pertama 3A dan 3B itu kalau misalnya targetnya baik adalah seperti ini. Untuk apa jumlah kredit untuk wali kelasnya. Oke, sekarang kita masuk ya. Nah, sekarang tinggal kita klik tambah. Kemudian pilih guru madya. Guru madya. Nah, yang pertama adalah tetap kita mengisi tentang perencanaan ya, merencanakan pembelajaran kita. Ya.
Saya coba cek di sini. Saya bisa copy ya. Kita copy ya. Misalnya kalau ada Bapak Ibu sudah memiliki SKP yang sebelumnya, bisa di copy saja supaya tidak terlalu lama. Misalnya merencanakan ini. Jadi ini bisa di copy, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Oke. Nah, nanti di paste saja di sini supaya tidak terlalu lama ya mencarinya. Cari. Nah, ini dia. Nah, sekarang sekali lagi bahwa karena wali kelas itu tidak mengurangi jam tatap muka kita, maka tetap kita akan mengambil kredit yang nilainya baik ya, seperti yang saya gambarkan. Kalau saya golongan 4A ini berarti nilainya yang tetap 29,75 ini. Ya. Oke, kita cari 29, nah ini dia 29,75. Oke, saya klik ini copy ya, salin ini supaya nanti otomatis masuk di bagian sini. Nah, kemudian saya pilih targetnya 1, kemudian target waktunya adalah 12 bulan, biayanya 0. Saya klik simpan. Oke. Nah, selanjutnya saya masukkan tugas tambahan sebagai wali kelas. Ya, jadi ini sudah benar ya, angka kreditnya 29,75 ya. Saya klik tambah, kemudian guru madya. Oke, kemudian wali kelas ya. Nah, ini dia menjadi wali kelas. Ya. 1,49 ya. Kita lihat tadi kreditnya kalau saya golongan 4A atau guru madya itu 1,49. Ya, ini dia. Kalau dia 43D itu berarti 0,98. Oke, saya kembali 1,49 ini saya klik copy ya, salin. Nah, kemudian targetnya adalah 1, targetnya 12, target kuantitasnya adalah 1 laporan penilaian kinerja. Kemudian target waktunya adalah 12 bulan, biayanya adalah 0, klik simpan. Ya, kita tunggu, oke. Nah, selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan yang lain sesuai dengan SKP kita. Ya, misalnya saya masukkan menyusun kurikulum. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu dilanjutkan terkait dengan isiannya ya. Jadi sekali lagi jadikan SKP kita yang sebelumnya dijadikan sebagai pedoman. Oke, menyusun kurikulum. Saya copy, kemudian 1, kemudian target waktunya 12. Oke, saya simpan. Nah, tambah lagi misalnya menjadi pengawas ya. Oke. Menjadi pengawas penilai. Kita copy, Ctrl C, klik tambah, pilih guru madya. Guru madya. Oke. Kemudian kita paste tadi, cari. Oke, tinggal kita copy. Kemudian targetnya 1. Kemudian target waktunya sama 12 bulan, simpan. Oke. Kita tambah lagi misalnya membimbing siswa. Oke. Kegiatan ekstrakurikuler. Tambah paste, cari. Nah, ini dia. Copy ya, salin ya. 1, kemudian target waktunya 12, simpan. Oke, jadi Bapak Ibu silakan nanti ditambahkan sesuai dengan kegiatan kita ya, dan tetap rujukannya adalah Permenpan nomor 16 tahun 2009 ya. Ini adalah Permenpan ya. Nah, nomor 16 tahun 2009. Ini kegiatan-kegiatannya banyak ya. Oke, sambil contoh yang lain lagi misalnya apa nih? Diklat fungsional. Oke. Bisa diketik juga Bapak Ibu ya. Tambah kemudian guru madya. Nah, sini bisa diketik ya. Diklat fungsional. Oke. Cari. Nah, diklat fungsional. Kita ambil ya misalnya durasi jamnya hanya mungkin 32 jam ya.
Oke, atau 80 jam. Oke. 1, kemudian 12, simpan. Nah, lanjut misalnya kita cari lagi kalau misalnya ada ya. Lokakarya. Oke. Atau yang lainnya misalnya ya, melaksanakan publikasi ilmiah. Nah, ini kita bisa masukkan publikasi ilmiah. Oke, kita copy, tambah guru madya. Ya, kemudian publikasi ilmiah. Cari. Nah, ini dia. Oke, targetnya 1. 12 bulan. Simpan. Oke, kira-kira apa lagi yang bisa dimasukkan? Misalnya membimbing siswa dalam praktek. Ah, ini dia. Praktek kerja nyata ya. Atau prakerin. Oke. Tambah guru madya. Ya, kita paste. Cari. Nah, kemudian kita copy, salin. Ya, 1 targetnya 12 bulan, simpan. Klik OK. Ya, begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Nanti diisi. Nah, sekarang yang terakhir, anggap yang terakhir ya, menjadi apa nih? Menjadi tutor atau pelatih atau instruktur. Oke. Ya, misalnya Bapak Ibu pernah akan apa ya, istilahnya akan melakukan sebuah kegiatan dan Bapak Ibu menjadi tutornya atau pelatihnya ya. Guru madya, kegiatannya cari. Nah, ini dia, menjadi tutor, pelatih atau instruktur. Salin ya, misalnya ini 2 jam pelajaran ya. Jadi target konteksnya adalah jam pelajaran. Ya, bisa juga dalam bentuk 8 jam pelajaran. Ya, misalnya berarti kalau saya 8 jam pelajaran berarti saya pilih 8 jam pelajaran. Ya, seperti ini. Oke. Tapi kalau dia standar 2 jam pelajaran ada kreditnya 0,04, berarti tetap kita ambil yang 2 jam pelajaran. Hanya kemudian kalau misalnya durasinya kita ambil 8 jam, berarti di sini bukan 1, tetapi 4. Ya, 4 kali 2 kan 8 ya. Ya, anggaplah bahwa 8 jam pelajaran yang kita bawa materi. Nah, akhirnya berubah jadi 0,16 ya. Target 16, target waktu ya 12 bulan, simpan. Oke, ya. Apalagi ya kira-kira ya. Misalnya menjadi anggota profesi. Oke, organisasi profesi. Ctrl C, tambah, kemudian guru madya. Ya, kita cari organisasi profesi, nggak kelihatan nih. Coba. Oh, ini dia. Agak lambat ya. Menjadi anggota aktif atau pengurus aktif. Oke, saya pilih sebagai misalnya anggota aktif ya. Bukan sebagai pengurus. Oke. 1. Ya, mungkin nanti SK ya, apa ya, bukan SK ya kalau anggota ya, mungkin kartu anggota ya. HIJK, coba kita cari ada nggak kartu ini dia, kartu anggota. Jadi kalau misalnya kita sebagai anggota berarti pilihnya sini adalah kartu anggota. Kalau pengurus ya berarti nanti pakai SK. Oke, 12 bulan, simpan. Oke. Nah, anggap saja ini Bapak Ibu ya sudah selesai. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini sebagai guru tapi juga mendapatkan tugas tambahan sebagai ketua unit produksi misalnya. Berarti kalau ketua unit produksi itu mengurangi jam tatap muka kita. Sehingga nanti di sini bukan 29,75
tetapi nilainya adalah 14,88 ditambah dengan eh, ketua unit produksinya nanti sebagai tugas tambahan. Nah, sekaligus juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas. Ya, karena di dalam Dapodik itu dibolehkan seorang guru memiliki tugas tambahan sebanyak 2. Jadi kalau misalnya dia adalah seorang guru yang mengajar kemudian mendapat tugas tambahan sebagai ketua unit produksi yang mengurangi jam tatap mukanya, kemudian juga sekaligus wali kelas, maka nanti ini akan berubah ya, ini akan berubah. Nah, misalnya ya kita jadikan contoh seperti itu. Berarti ini kita ubah ya, kita edit. Cara mengeditnya tinggal klik tanda pensil ini. Nah, kemudian kita ubah dengan pilih guru media, ya. Ini tidak bisa langsung diganti ya karena ini terkunci ya. Jadi kita langsung masuk ke guru media, kemudian kegiatan merencanakan. Oke, cari. Nah, kita pilih yang 14,88. Kita salin. Nah, otomatis akan berubah ya. Merencanakan, belajar, menilai, dan menilai hasil. Oke, kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, ini sudah berubah. Kemudian kita tambah. Ya, kita tambah lagi tugas tambahan kita yaitu sebagai ketua unit produksi. Oke, kita pilih guru media. Kemudian unit produksi. Ya, coba cari. Nah, ini dia. Ya, menjadi kepala laboratorium bengkel unit produksi. Nah, sama ya, kita ambil 14,88 ya, 14,88. Oke. Nah, kemudian targetnya 12 bulan, simpan. Oke. Nah, terkait dengan wali kelasnya tetap sama ya. Kita tambahkan wali kelas seperti ini, 1,490. Ya, jadi yang berpengaruh adalah di bagian angka kredit untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini dengan tugas tambahan yaitu menjadi kepala atau ketua unit produksi. Ya, dengan angka kredit 14,88. Nah, ini kasus ini saya angkat seperti ini karena di sekolah saya di SMK Negeri Domaja ini ada guru yang mendapat tugas tambahan sebanyak 2 sebagai ketua unit produksi dan sekaligus sebagai wali kelas. Ya, jadi mohon diperhatikan angka kreditnya untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini. Ya, disesuaikan dengan golongan masing-masing. Jadi ada juga tugas tambahan ya, saya baru ingat ada juga tugas tambahan terkait dengan tugas tambahan yang tidak masuk dalam SKP. Contoh misalnya eh, apa ketua apa itu ketua apa ya ketua panitia ujian nasional ya pengurus ya atau panitia masuk ke panitia ujian nasional itu kan tugas tambahan juga, tapi tugas tambahan yang kemudian tidak masuk dalam level SKP. Kemudian apalagi misalnya ketua atau pengurus kelompok kerja untuk akreditasi ya, panitia untuk persiapan akreditasi sekolah misalnya. Nah, itu juga masuk kategori tugas tambahan tapi tidak masuk dalam SKP. Nah, untuk menginput itu kita masukkan ke dalam tugas tambahan yang di sini ya di menu di menu laporan harian tugas tambahan. Jadi di sini ada tugas tambahan ya, kemudian tinggal ditambahkan nanti. Ya, masukkan misalnya panitia akreditasi atau apa ya? Kelompok kerja, bisa juga kelompok kerja ya. Pokja akreditasi sekolah ya. Nah, tinggal dimasukkan nomor SK-nya. Ya, misalnya nomor SK-nya 32 misalnya ya, 1 SMK titik 2 SK ya. Kemudian 2000
2021 ya, misalnya seperti ini ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekali lagi untuk tugas tambahan yang tidak masuk di SKP itu kayak seperti panitia ujian nasional atau panitia-panitia yang lainnya, atau seperti akreditasi, atau misalnya LSP ya, ketua LSP atau pengurus LSP, itu nanti dimasukkan di tugas tambahan ya. Jadi semua tugas tambahan diibaratkan oleh sekolah yang kemudian tidak masuk di SKP itu dimasukkan di bagian sini. Nah, termasuk nanti laporan hariannya tinggal ditambahkan di bagian sini ya. Nah, nanti kita akan bahas ya terkait dengan tugas tambahan ini untuk pengisian hariannya nanti. Oke, saya kira itu Bapak Ibu ya, sekedar tambahan untuk tugas tambahan. Jadi kesimpulannya adalah tugas tambahan itu ada tugas tambahan yang mengurangi jam pelajaran kita. Kemudian ada tugas tambahan yang tidak mengurangi jam pelajaran seperti wali kelas. Ada juga tugas tambahan yang kemudian tidak masuk dalam SKP. Ya, tidak masuk dalam SKP. Misalnya kayak tadi panitia atau pokja akreditasi sekolah. Saya kira demikian Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Tolong jika video ini bermanfaat silahkan di like, di share, dan di subscribe. Semoga guru-guru yang lain pun bisa memanfaatkan hal yang sama. Demikian, sampai jumpa untuk di video tutorial selanjutnya, dan kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara membuat target bulanan. Jadi target bulanan ini adalah turunan dari target tahunan. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.